Halo semuanya, salam jumpa dengan saya dalam channel yang khusus membahas masalah forex dan trading. Kali ini saya akan membahas tentang robot trading atau mungkin lebih dikenal dengan expert advisor, singkatannya EA. Ini adalah blog pribadi saya, rusminator.com, yang salah satunya membahas masalah forex. Oke, kita langsung ke topiknya, yaitu tentang robot trading dan penerapannya di MetaTrader 4. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal MetaTrader 4. Mungkin bagi yang sudah biasa di forex mungkin sudah punya. Jadi untuk yang pemula mungkin bisa menginstal di MetaTrader 4, bisa browsing atau mungkin bisa klik di sini, masuk, dan ini salah satu broker yang saya pakai. Bisa langsung buka akun di sini atau buat sini terminal trading, tunggu, langsung kita ambil download ini MetaTrader 4 untuk Windows. Oke, download, dan karena saya sudah punya MetaTrader-nya, maka tidak saya teruskan sini, ya download, nanti tinggal install. Oke, ini adalah salah satu tampilan dari MetaTrader-nya ini. Jadi ini sudah saya obrak-abrik tampilannya. Tapi kalau misalnya untuk awal, biasanya untuk membuka misalnya kita pakai Euro US ini ya, tinggal klik kanan, chat window, langsung terbuka di sini. Biar lebih bersih, kita klik kanan, grid atau Ctrl G, terus yang ini biar lebih ke tengah. Nah, sini untuk membesarkan di sini. Nah, sudah nampak di sini adalah tampilan dari chart MetaTrader 4. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mendapatkan robotnya expert advisor di sini ya. Kita dulu ini cara mendapatkan expert advisor. Kita menuju ke halaman nih MG5 ya. MG5, kita masuk ke MG5 ini, MG5 saya. Kita masuk ke market, dan di sini kita pilih yang MetaTrader 4 expert. Nah, tampilan seperti ini. Karena kita ini percobaan, kita cari yang free aja ya, yang free. Nah, di sini ada pilihannya. Kita mau yang model seperti apa di sini. Martingale, grid, arbitrage, hedging, scalping, news, dan sebagainya di sini. Enggak, kita mencari yang misalnya yang Marti misalnya, terus kita cari yang at least 4 star biar dapat AI yang bagus. Kita find. Nah, ini adalah free, semua free di sini. Oke, yang saya akan coba AI yang pernah saya pakai ya, dan masih saya pakai sampai sekarang, itu SLB Grid. Kita klik aja. Oke, nah ini sudah masuk SLB Grid, langsung download. Nah, kita di sini kalau sudah punya MetaTrader tadi, tinggal yes, I have MetaTrader 4, open, dan open MetaTrader 4. Jadi nanti klik, kita langsung masuk ke MetaTrader 4. Karena sudah terinstall punya saya, maka ini saya anggap saja sudah masuk ke MetaTrader 4. Oke, ini sudah di MetaTrader 4 lagi. Nanti terinstallnya akan di sini, di market dan
yang Espergit ya, ini udah terinstall di sini. Terus kemudian saatnya kita mau testing dari AI ini. Kita menguji atau mengetes dari robot yang sudah kita install tadi. Ini di tampilan MetaTrader 4, kita tinggal klik aja di sini. Ini namanya backtest apa ya? Namanya backtest untuk strategi tester atau control R. Selanjutnya di sini saya tutup aja dulu. Strategi tester, nah ini klik 2 kali. Nah ini di sini ambil market as background 2 kali. Saya mau ngetes pair yang umum aja, Euro US, terus everytick. Di sini ada pilihannya, yaitu everytick, counterpoint, open price, tapi yang untuk hasil yang paling akurat ini adalah everytick. Kemudian ini adalah kita pilih tanggal. Misalnya sekarang kita pilih mundur ke belakang ya, misalnya mulai tanggal 8 kemarin sampai tanggal mulai tanggal 19 kemarin sampai hari ini, today. Ini time frame. Anggap aja kita pakai split rata-rata untuk Euro US. Sini ada ya, pakai sini 7, kadang sampai 11. Dia fleksibel ya, berubah splitnya sama dengan GBP berubah, tapi yang paling rendah split Euro US, jadi kita asumsikan 15 lah paling tinggi split di sini. Nah kemudian ini untuk settingan robotnya, kita diklik expert advisor di sini. Oh ini sudah saya berubah ya, kita reset ke defaultnya aja. Ini defaultnya. Nah, ini defaultnya, parameternya banyak sekali, jadi yang terpenting itu ini lot size 0,01, terus dia pakai execution point, itu jarak antar buka lagi. Misalnya kita posisi loss, buka laginya dalam jarak 36. Di sini 36 berarti 360 pip untuk broker dengan 5 digit. Nanti ya dijelaskan dalam untuk broker 4 digit dan 5 digit itu dijelaskan pada mungkin video berikutnya. Oke, ini banyak sekali parameternya yang ada di sini, jadi nanti akan saya bahas satu persatu tentang maksud dari masing-masing parameter ini. Jadi intinya di sini sampai di sini ada yang namanya SRB. SRB ini adalah singkatan dari ini SRI. Dia pakai berapa, misalnya ini indikatornya, ini pakai indikator ini off semua ya. Ini sementara pakai off, pakai default dulu. Oke, kita tekan OK. Testing dulu. Kita pakai modal misalnya 10.000, misal kita pakai 10.000 dan OK. Selanjutnya kita pakai start, langsung start ya. Nah di sini sudah berjalan. Untuk biasanya saya pakai grid biar lebih jelas. Oke, disinilah cara kerja robotnya seperti ini. Dan untuk mempercepat ini prosesnya sampai tanggal ini, tinggal kita skip tuh, dan udah diklik sini, udah dia bergerak cepat. Kita tinggal lihat grafnya bagaimana, seperti ini. Nah ini sudah selesai tesnya, dan setelah tes selesai kita lihat di report.
report ya. Report ini kelihatan. Jadi selama 1 minggu ini kita mendapatkan $61 dari, yang penting ini total net profit sama maksimal drawdown yang dihasilkan. Di sini drawdown itu dia floating minusnya 30, jadi 0,3%. Itu sangat kecil sekali drawdown dalam 1 minggu terakhir ini. Tapi itu masih belum, hasilnya belum, baru 1 minggu. Untuk backtest yang bagus itu sampai 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Jadi ini hanya untuk melihat bagaimana kinerja robot dan bagaimana cara backtest saja ya. Oke, sampai di sini kita lanjutkan ke masalah membahas kalau misalnya kita mau backtest yang panjang. Kita mungkin nggak bisa kalau datanya dia terbatas untuk berapa bulan ke belakang. Ini kalau misalnya masih baru. Untuk data tahun, misalnya tahun 2015-16 kita nggak bisa backtest karena di sini datanya kurang. Dan caranya agar ini bisa, caranya kita download data misalnya kita Euro US, kita misalnya pakai, jadi itu time frame H1 ya, kita pakai tool, ambil sini tool history center ya. Ini udah ada main forex main Euro US, klik 2 kali, dan sini ada H1 M15. Misalnya ini belum diinstal H1, belum ada history ya, anggap aja ya. Langsung klik download, udah tunggu sampai selesai, dan setelah itu coba backtest lagi berapa tahun ke belakang, sudah bisa. Oke, itu tadi membahas masalah backtest ya. Bagaimana tentang tes ke depan atau forward test, FT katanya ya. Kalau FT butuh waktu yang lama, maksudnya kita mengetes secara real jalannya, maksudnya ngetes mulai sekarang sampai kapan, 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan baru kita lihat hasilnya. Kalau backtest kan bisa langsung lihat sekarang, kalau ke belakang, kalau tes dari belakang. Oke, untuk F-test caranya gini, kita cek dulu, kita buka export explorer, misalnya kita di Euro US, kita masukkan robotnya di sini, kita klik 2 kali dan masuk seperti ini. Kalau misalnya ini ada pilihannya low live trading, misalnya kita klik nanti kalau ingin jalan tradingnya. Jadi input seperti tadi itu inputnya, dan setelah itu klik OK. Dan untuk agar robot ini bisa berjalan, ini robotnya dia cemberut ya, artinya robot ini belum aktif. Jadi cara aktifnya ada dua ini. Jadi cara klik F7, tekan F7 atau klik kanan expert advisor dan properties. Ini common low live trading, misalnya saya klik low live trading, oke. Dan di sini auto tradingnya tetap cemberut, auto tradingnya harus diklik, tapi karena ini akun real ya, saya nggak ngeklik ya, anggap saja udah diklik. Nah, nanti kan berjalan sendiri di berjalan diri chatnya, tapi harus tetap menyala laptopnya. Kalau nggak menyala maka robot otomatis nggak mau jalan. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita harus pakai VPS. VPS itu adalah virtual private server. Jadi kita nyewa server virtual untuk menjalankan EA. Misalnya kita menyewa laptop jarak jauh lah, maunya seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang beberapa tip untuk, nah ini seandainya kita menghilangkan robot ini, menghilangkan di sini, kita nggak masang,
kita klik kanan, expert advisor, dan remove. Oke, udah hilang ya. Oke, sekarang untuk misalnya kita tadi udah ketik expert advisor, kita rubah-rubah, udah ketik settingannya, terus akhirnya kita menemukan settingan yang pas, maka kita harus save karena takutnya settingan itu hilang ya. Jadi kita save ya, misalnya ini tes save, misalnya settingan saya, misalnya settingan saya, save. Nah, sudah, settingan saya itu muncul dalam ekstensi .set. Misalnya kita load ya, nah ini settingan saya .set titik set, jadi bentuknya begini. Jadi itu misalnya kita obrak-abrik lagi terus kembali ke settingannya tadi, langsung ketemu. Terus tip berikutnya yang tidak kalah penting yaitu kalau kita menggunakan robot seperti SLB Grid, ini adalah robot dengan model grid atau martiangle, itu mungkin dianggap sebagian besar trader yang sudah profesional itu adalah berbahaya. Dan karena apa? Karena kalau kita nggak bisa ngontrol tanpa stop loss misalnya, itu pada market tertentu pada saat pergerakan pasar terlalu tajam, itu biasa sampai menghabiskan semua balan kita. Semua balan bisa tergerus habis karena sistem martiangle kan dia semakin bisa loss, buka lotnya lebih tinggi sampai akhirnya loss. Jadi caranya gimana? Kita sesuaikan aja dengan yang penting itu di trading itu adalah manajemen, money management. Jadi kalau saya sendiri, pengalaman pribadi, saya mesti kalau robot seperti ini saya gabung dengan robot yang lain yang sifatnya stop loss, ada stop lossnya, stop loss balan. Kemudian pada saat balannya berapa, dia drawdown floating minusnya berapa, langsung dia stop, otomatis semuanya stop. Dan biasanya yang saya gunakan sini adalah manual trade ya, sini enggak ada ya, yang ada di selanjutnya. Saya akan membahas tentang bagaimana robot bekerja di VPS, virtual private server ya, di laptop jarak jauh. Cara aksesnya gimana? Kita lihat di sini sudah punya VPS-nya. Tekan di misalnya ke sini, klik remote desktop connection, klik, dan sini sudah connect, tinggal connect aja. Dan kali ini udah password tersimpan, jadi langsung terbuka window. Kalau misalnya masih baru, kita masukkan IP sama username sama password. Dan untuk pembahasannya lebih detail saya posting di video berikutnya. Nah, ini sudah ada postingan. Dan ini adalah tampilan dari VPS. Dari VPS di sini saya menggunakan stop loss di sini. Jadi di sini stop loss di euro US. Yang penting adalah yang terpenting adalah magic itu seperti KTP dari robot. Jadi di sini itu ada magic namanya, ini magic number 1 ya. Ini adalah KTP dari robot yang ini. Jadi kalau magicnya sama,
Jadi ini EuroUS punya magic sendiri. Jadi ini sama pair EuroUS, ini magicnya 1, dan ini adalah namanya, saya pakai manual trade, jadi namanya robotnya manual trade. Sini saya cuma ngambil sini untuk sebagai stop loss, jadi settingannya di sini. Sini ada magicnya, saya samakan 1. Jadi ketika nanti dengan misalnya trader sudah berjalan ya, jadi ketika dia minusnya nih, dia bergerak floating minusnya sampai, ini saya setting berapa, ini saya lihat, ini saya setting sampai stop loss 350, maka otomatis dia nanti akan close sendiri semuanya. Jadi kita loss terkontrol cuma 350. Nah gitu, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya hijau ini magicnya sama, berarti dia ada ini, berarti dia sesuai sudah, nanti otomatis seperti itu. Ini salah satu manajemen ya yang saya gunakan ya. Nanti setiap trader punya style sendiri dalam tradingnya itu. Misalnya mau keluar dari VPS, yang terpenting tipnya jangan di sini log off, jangan, makanya kita akan menonaktifkan robot ini nantinya. Jadi kita sini disconnect, atau yang lebih simple ini silang, ini ya tanda silang close ini, dan ada notifikasi disconnect. Ini walaupun dia disconnect seperti ini udah nanti tetap berjalan walaupun kalau di disconnect. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau misalnya bermanfaat silakan subscribe untuk melihat video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.